Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tang Xingning menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan harapan yang dalam. Jangan pergi dulu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tan Yun, ada satu bagian dari teknik alkimia yang Anda berikan kepada saya yang belum pernah saya kuasai. Ya, 32 teknik alkimia, saya punya banyak tempat, saya tidak bisa mengintip misteri, tolong ajari saya. Anda mengatakan pada saat itu bahwa ada sesuatu yang saya tidak mengerti, Anda bilang saya bisa bertanya kapan saja, kamu tidak tahu bagaimana mengatakannya, kan, ucap dari Tang Xingning. Tan Yun membungkuk dan berkata, apa yang dikatakan junior akan dihitung secara alami, ucap dari Tan Yun. Lalu selama 3 hari sebelum retret, kamu akan bekerja untuk mengajari saya, dan juga, kami sepakat sebelumnya, jangan panggil saya senior, Anda bisa memanggil saya Xingning, mengapa Anda lupa, ucap dari Tang Xingning. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Xingning, sudah larut, ini sudah larut malam. Masih ada hal penting yang harus dilakukan, jadi aku akan mengajarimu besok, ucap dari Tan Yun. Sen Subing secara alami dapat menebak bahwa ketika Tan Yun mengatakan sesuatu terjadi di malam hari, dia harus datang menemuinya, jadi dia bangkit dan meraih tangan Tang Xingning dan berkata, Saudari Tang, masalah ini tidak terburu-buru, biarkan Tan Yun mengajar kamu nanti, ucap dari Sen Subing. Ketika Tang Xingning ingin mengatakan sesuatu, Sen Subing melihat ke samping ke arah Tan Yun, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari, pergi, ucap dari Sen Subing. Oh, baik, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia melangkah keluar dari kuil Merit, dan terbang menuju lembah abadi nomor 1, 30.000 mil jauhnya. Di kuil berjasa, Tang Xingning memelototi Sen Subing dengan kesal, Sister Sen, kamu benar-benar. 16 teknik alkimiaku hanya selangkah lagi untuk memahami segalanya. Aku telah menunggu Tan Yun mengajariku selama lebih dari 7 tahun, dan kamu tidak akan membantuku, saudari aku harus berbicara dengan Tan Yun, ucap dari Tang Xingning. Saudari Tang, kamu sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak terburu-buru, kan, ucap dari Sen Subing berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, kakak punya sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu, ucap dari Tang Xingning. Meskipun kami bukan saudara perempuan, kami lebih baik dari saudara perempuan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan kepada saudara perempuanmu, ucap dari canda Sen Subing. Kalau begitu aku bisa memberitahumu, kamu tidak boleh mengolok-olokku, ucap dari Tang Xingning. Saat ini wajah Tang Xingning menunjukkan 7% kebingungan dan 3% rasa malu, dan kemudian berkata dengan lembut. Saudari Sen, setelah bertahun-tahun, saya belum tersentuh oleh pria manapun sampai saya bertemu orang itu. Ketika aku memikirkan adegan masa lalu yang terjadi padanya, jantungnya berdetak tanpa sadar. Saudari Sen, saya tidak tahu apakah ini masalahnya. Yang disebut cinta adalah perasaan hati seorang. Saudari Sen, pernahkah Anda merasakan hal ini, ucap dari Tang Xingning. Mendengar itu, wajah Sen Subing yang tak tertandingi menunjukkan jejak cinta, Saudari Tang, aku pernah, dan itu sangat kuat. Saudari Tang, kamu jatuh cinta padanya, wajah Sen Subing menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat, katakan, siapa yang bisa merebut hatimu, ucap dari Sen Subing. Ah ini, Tang Xingning menjawab sebuah teka-teki, ini rahasia untuk saat ini, aku tidak akan memberitahumu sekarang, ucap dari Tang Xingning. Saat malam tiba, cahaya bulan yang redup menyelimuti bumi. Ketika Tan Yun berlama-lama dan mendarat di lembah peri nomor 1, hidungnya berkerut, dan dia mencium bau pasta daging terbakar yang menembus lubang hidungnya. Memandang jauh, Tan Yun melihat bahwa di bawah langit berbintang, di sekitar api unggun yang perlahan menyala, ada 7 orang yang tertawa, yaitu Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuo Baiyingning, Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan.
Di sisi lain, wajah cantik Sue Zian telah diolesi dengan beberapa garis abu arang, dan dia memanggang 3 kelinci yang hangus seperti kucing dengan wajah berwarna-warni. Melihat Tan Yun mendekat, Sue Zian dengan marah melemparkan kelinci itu ke tanah dan berkata dengan sedih, "Kakak ipar, apakah Anda ingin beberapa permainan untuk dipanggang orang lain? Orang-orang ingin memakannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Aku kesal adalah mereka bertujuh tidak bisa melakukannya, dan mereka mengolok-olok aku," ucap dari Sue Zian. Di bawah langit berbintang, mulut Tan Yun menguraikan senyum menawan. "Oke, tunggu, kakak ipar akan memberimu barbeque," ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menghilang dari pandangan semua orang seperti hantu di bawah langit malam. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun kembali, dia memiliki 2 kelinci dan 3 burung di tangannya. Kemudian, Tan Yun mulai memanggang untuk semua orang selama setengah jam. Setelah itu, aroma menyegarkan menyelinap ke hidung semua orang. Orang-orang yang telah lama berpuasa menggerakkan jari telunjuk mereka dan mulai tertawa dan makan dengan senyum panjang. Di tengah malam, Tan Yun berada di tengah-tengah Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan. Ketika dia pergi, dia hanya memberi mereka masing-masing 100.000 batu roh berkualitas tinggi, dan meminta mereka untuk membeli senjata ajaib yang sesuai dengan atribut mereka. Kemudian, Tan Yun memberi Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying masing-masing 200.000 batu roh berkualitas tinggi, dan membiarkan 5 orang tetap di tubuh mereka jika terjadi keadaan darurat. Tan Yun memegang tangan giok dari Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Ini sudah larut malam, kalian semua beristirahat dengan baik, aku akan menangani masalah," ucap dari Tan Yun. Di bawah sinar bulan, Sen Subing yang mengenakan gaun panjang dengan bunga emas, berhenti di puncak gunung suci berjasa, menatap langit berbintang yang luas, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah dia akan menjadi reinkarnasi dari yang kuat di atas?" ucap dari Sen Subing. "Saudari Sen, reinkarnasi apa?" Tiba-tiba ada suara surgawi dari belakang, dan Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat Tang Xinying berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah di bawah sinar bulan. Sen Subing menjawab dengan santai, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, "Sister Tang, ini sudah sangat larut, mengapa kamu belum beristirahat?" ucap dari Sen Subing. "Aku tidak bisa tidur dan pergi jalan-jalan," ucap dari Tang Xinying. Begitu suara Tang Xinying jatuh, bayangan hitam turun ke langit dan berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa bernapas kura-kura di puncaknya. Ketika Tan Yun melihat Tang Xinying, tubuhnya terkejut, dan suara yang lama terdengar, makna yang tidak diragukan lagi, "Gadis Tang, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Subing, kamu harus mundur dulu," ucap dari Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun meminta Tang Xinying untuk pensiun adalah karena kasa bernapas kura-kura yang dia kenakan hanya dapat menghalangi kesadaran spiritual para kultivator di bawah alam jiwa suci untuk mengintip, tetapi Tang Xinying berada di tingkat pertama alam jiwa suci. Tan Yun takut terungkap bahwa dirinya sendiri adalah basis kultivasi tingkat pertama alam jiwa ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun menyuruh Tang Xinying pergi. "Baik senior," ucap dari Tang Xinying berkata dengan hormat, dan kemudian dia terbang menjauh dari Holy Mountain of Merit. Dia sangat hormat karena Tan Yun sebagai Master Sen Subing, telah menyelamatkan hidupnya. "Guru," Sen Subing tersenyum, matanya yang indah mengungkapkan pikiran yang dalam, dan dia jatuh ke dalam pelukan Tan Yun. "Kamu sudah lama tidak menemui Subing, tidakkah kamu menginginkan elemen es?" ucap dari Sen Subing. "Bodoh." Tan Yun menepuk bahu kanan Sen Subing dengan sedikit rasa kasihan di matanya, "Berat badanmu turun lagi, apakah kamu terlalu banyak tertekan setelah dipromosikan ke posisi kepala petugas berjasa dari gerbang suci?" ucap dari Tan Yun. Sen Subing mengangguk, dan kemudian, dengan lembut meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun, tampak seperti ragu-ragu untuk mengatakan apapun. "Ada apa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja," ucap dari Tan Yun tersenyum. "Guru," Sen Subing berkata dengan apik, "Guru, pada hari-hari ketika Anda pergi, murid telah mengetahuinya. Sebenarnya,
Antara Anda dan Tan Yun, jika murid memilih satu, murid akan memilih guru, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, simpul hati Tan Yun terbuka seketika, dan dia tidak bisa menahan untuk bercanda, apa? Apakah kamu menyukai Tan Yun sebelumnya? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Apakah guru terlalu menawan? Ucap dari Tan Yun. Sen Subing mengangkat tinju merah mudanya dan memukul dada Tan Yun. Subing tertawa dan berkata, "Guru, Subing berbohong padamu, Subing masih menyukai Tan Yun, hihi," ucap dari Sen Subing. Saat dia berbicara, rok Sen Subing terbang ke atas, menunjukkan seorang gadis seperti keperawanan, dan menelan dupa ke arah lidah Tan Yun. "Oke, kamu berani mengolok-olok guru, mari kita lihat bagaimana guru membersihkanmu," ucap dari Tan Yun pura-pura marah. "Aku sangat takut, kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku," ucap dari Sen Subing tertawa, seperti kupu-kupu emas yang menari, berlari di bawah bintang-bintang. Tan Yun melihat penampilan tertawa Sen Subing, di bawah kain kasa napas kura-kura, matanya berangsur-angsur menjadi kemerahan, seolah-olah dia melihat istrinya Fang Luxuan menertawakan bagian atas layar alam dewa. Tan Yun memikirkan peti mati Sjiu Feng istrinya yang masih terkubur di bawah gletser di Battlefield of the Gods, air mata mengalir di pipinya yang terpotong pisau dan jatuh ke tanah. Sambil tertawa, Sen Subing melihat kembali ke Tan Yun, dengan jelas menangkap adegan di mana air mata jatuh ke tanah. Saat berlari, Sen Subing tiba-tiba berhenti, senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras, dan dia berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang Sen Subing ambil, matanya yang indah menjadi sedikit kemerahan. Ketika Sen Subing datang ke Tan Yun, wajahnya penuh dengan air mata. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, air mata menetes, nada suaranya menjadi dingin, "Guru, murid ini memiliki pertanyaan, saya harap Anda dapat menjawabnya dengan jujur," ucap dari Sen Subing. "Bicaralah," ucap dari Tan Yun menjawab. "Guru, Anda menyukai murid Anda, kan?" ucap dari suara Sen Subing dingin, yang membuat Tan Yun sangat tidak terbiasa. "Iya, aku menyukainya," ucap dari Tan Yun menjawab dengan jujur. "Oke, murid bertanya kepadamu, apakah kamu baru saja melihat murid dan mengingat mantan istrimu, jadi itu membuatmu sedih," ucap dari Sen Subing. Meskipun Tan Yun tidak tahu mengapa Sen Subing bertanya seperti itu, dia menjawab dengan jujur, mengatakan, "Iya." Sen Subing mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, "Apakah kamu hanya menyukai Tuer, atau apakah kamu menganggap Tuer sebagai penggantinya?" ucap dari Sen Subing. "Kamu adalah kamu, dia adalah dia, dan tentu saja kamu bukan penggantinya," ucap dari Tan Yun. Air mata keluhan Sen Subing menetes, dan dia berkata dengan dingin, "Karena tidak, mengapa kamu memikirkan istrimu begitu kamu melihatku? Guru, tidak peduli apa masa lalumu, aku bisa menerima berapa banyak wanita yang ada di masa depan, namun, aku tidak bisa menerima aku adalah pengganti yang lain," ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan istrinya yang masih terkubur di bawah gletser. Dia sangat sedih, tiba-tiba, ledakan kemarahan muncul di hatinya. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin. "Cukup," ucap dari Tan Yun. "Mungkinkah Tuer bisa menerima apa saja, apa ada yang salah," ucap dari Sen Subing. "Sudah kubilang jangan menyebut dia lagi," Tan Yun hampir berteriak. "Aku bilang, kamu bukan pengganti, kenapa harus itu tidak masuk akal," ucap dari Tan Yun. Menghadapi auman Tan Yun, Sen Subing memejamkan matanya, dan air matanya menetes. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berkata dengan nada yang lebih lembut, "Dengarkan aku," ucap dari Tan Yun. Tan Yun ingin memberitahunya bahwa istrinya terkubur di bawah gletser. Ketika dia menjelaskan kepadanya, dia disela oleh Sen Subing dengan dingin, "Karena guru mengatakan bahwa murid ini tidak masuk akal, jangan katakan itu," ucap dari Sen Subing. Sen Subing membuka matanya, menatap Tan Yun, membalikkan tangannya, dan memberikan kedua kotak itu ke pelukan Tan Yun. "Inilah yang diminta Delao untuk diserahkan kepada guru. Guru murid lelah dan ingin istirahat," ucap dari Sen Subing. Setelah meninggalkan sebuah kalimat, Sen Subing berbalik,
air mata mengalir deras, dan berjalan masuk kuil Merit. Boom! Dengan suara keras, pintu aula tertutup rapat, menghalangi pandangan Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak pergi, menatap kosong ke kuil Merit, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Subing datang ke lantai 2 dengan putus asa, seperti anak yang terluka, jatuh di sofa dan menangis, dan berkata, "Aku apa? Aku tidak peduli, aku hanya peduli dengan alternatif istrinya, apakah salah?" "Oh, katanya aku tidak masuk akal, di mana aku salah?" "Guru, aku membencimu, ucap dari Sen Subing berteriak patah hati, dan tertidur. Di puncak gunung, tangisan Sen Subing berlama-lama di benak Tan Yun, berlama-lama. Waktu telah berlalu, keburukan datang, dan malam semakin gelap. Sen Subing bangun dengan santai, matanya merah dan bengkak, dan dia tetap di tempat tidur dengan putus asa. Ketika dia datang ke jendela, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia menemukan bahwa Tan Yun memunggungi kuil dan melihat ke arahnya di langit berbintang. Pada saat ini, Sen Subing merasakan sakit di hatinya, dia melihat punggung panjang Tan Yun di bawah sinar bulan, dan tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun sangat kesepian. Dia tidak pergi selama 2 jam penuh. "Apakah saya salah paham?" ucap dari Sen Subing. Saat Sen Subing bergumam pada dirinya sendiri, dia menyadari bahwa Tan Yun akan berbalik. Dia segera berbalik ke samping, bersembunyi di dekat jendela, dan menjulurkan tangan dan sepasang mata melihat ke bawah. Dia melihat Tan Yun, menatap pintunya yang tertutup, dan menghela nafas dalam-dalam. Nadanya tak berdaya, ada semacam kesedihan dan kesepian yang hanya bisa dipahami dan tak terkatakan. Kemudian, Sen Subing melihat Tan Yun berjalan keluar dari aula selangkah demi selangkah, meletakkan setumpuk cincin penyimpanan di luar aula, naik ke langit, dan menghilang ke dalam malam. Bibir merah Sen Subing terbuka, mencoba menghentikan Tan Yun, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, pintu aula perlahan terbuka, Sen Subing melangkah keluar dari aula, dan duduk di tangga bersama ratusan cincin penyimpanan. Wajah Sen Subing bingung, rambutnya berkibar, dan saat dia melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam 188 cincin penyimpanan, tubuhnya yang halus bergetar hebat. Sen Subing melihat bahwa 10 cincin penyimpanan dipenuhi dengan batu roh berkualitas tinggi, dengan total 9,3 juta. Di antara 178 cincin penyimpanan lainnya, ada 178 jenis pil obat yang cocok untuk digunakan oleh para kultivator di alam jiwa. 178 jenis ramuan, masing-masing dari ramuan obat tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas, juga diklasifikasikan. Mata Sen Subing tergerak dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Qin Feng mengatakan bahwa dia memenangkan 30,6 juta batu roh berkualitas tinggi dalam pertaruhan besar, dan hari ini dia telah memberi saya 20 juta. Dan dia hanya meninggalkan 1,3 juta, dia juga mengirim sisanya sebagai master. Tapi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil obat, ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, Sen Subing menemukan bahwa ada slip batu giok tambahan di cincin penyimpanan, dia mengorbankan spiritual ke slip batu giok dengan kebingungan. Saat dia memanipulasi indera spiritualnya ke dalam slip batu giok, matanya yang indah dengan cepat memerah, dan air mata keluar dari matanya. Sen Subing melihat 3 baris tulisan di slip batu giok. "Saya tahu bahwa Anda menyukai uang, batu roh ini disediakan untuk Anda, saya harap uang ini dapat membantu saya mendapatkan Anda. Pil obat ini cukup untuk semua murid dari divisi berjasa Sekte Suci. Mereka seharusnya dapat menghilangkan beberapa stres Anda untuk kultivasimu dalam 30 tahun ke depan. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab, jadi jaga kesehatanmu," kata Tan Yun melalui slip giok. Di pagi hari, matahari terbit. Kemarin, Tan Yun membuat pertaruhan besar dengan puluhan ribu orang, dan dia menang, seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap dan menyebar ke seluruh 10 divisi Sekte Suci. Terutama 1 tahun kemudian, keputusan Tan Yun untuk bertarung dengan ribuan murid tingkat 8 dan 9 dari alam jiwa ilahi sendirian, serta masalah hidup dan mati,
telah menjadi topik hangat di seluruh sekte suci. Setelah semua orang tahu, mereka memposisikan divisi berjasa sebagai bahan tertawaan. Karena di hati 9 berjasa tingkat tinggi dan 3 juta murid 9 divisi, mereka sama sekali tidak percaya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi, dapat mengubah akhir fananya setelah 1 tahun. Di mata semua orang, ketika Tan Yun mengusulkan pertempuran yang menentukan dalam setahun, itu pasti terlalu meningkat sehingga tidak akan melewati otak ketika mengalami kecelakaan. Tan Yun telah terlibat dalam divisi berjasa, dan telah benar-benar menjadi bahan tertawaan jutaan orang. Dalam 3 hari berikutnya, Tang Xinying tinggal di lembah abadi nomor 1 Tan Yun, meminta Tan Yun untuk menjelaskan teknik alkimia seri 16, dan teknik alkimia seri 32. Seperti seorang pemula, dia mendengarkan dengan seksama dan seksama penjelasan unik Tan Yun. Tang Xinying sangat menyadari pencapaian Tan Yun yang tak terduga dalam proses alkimia. Seringkali kata-kata Tan Yun akan membuatnya merasa seperti dia tercerahkan dan terpana. Setelah 3 hari, Tang Xinying telah menguasai semua 16 teknik alkimia, dan dia hanya mempelajari sepertiga dari 32 teknik alkimia. Meski begitu, dia sangat gembira. Di lembah peri yang indah, Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingning memandang Tan Yun dan Tang Xinying yang berbicara dari kejauhan, masing-masing berpikir. Bibir merah Mu Mengyi menempel di telinga Zhongwu Xiao, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Saudari Xiao, aku selalu merasa bahwa kakakmu," memandang Tan Yun, "memiliki jejak cinta di matanya," ucap dari Mu Mengyi. "Tidak mungkin," ucap dari Zhongwu Xiao tertegun sejenak. Di rerumputan hijau, Tang Xinying memandang Tan Yun dengan kagum, dan wajah indahnya menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, "Terima kasih Tan Yun," ucap dari Tang Xinying. "Ya," ucap Tan Yun menjawab. Pada saat yang sama, 3 lonceng merdu berbunyi. "Xin Ying," itu kepala yang memanggil para murid di dojo yang berjasa. "Ini seharusnya tentang membuka gulungan ruang waktu dari senjata agung tingkat rendah, ayo pergi ke sana," ucap dari Tan Yun. Tang Xinying menatap punggung Tan Yun, jantungnya berdebar kencang, kemampuan alkimia Tan Yun yang ditunjukkan kepada dunia pasti tersembunyi. Menurutku dia sangat mungkin menjadi seorang alkemis suci. Untuk karakter seperti itu, putri ini tidak akan menyerah, aku akan membiarkan dia digunakan untuk dinasti Tang Zun Seng saya, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara dan jatuh ke dojo yang berjasa. "Bos," ucap dari Daniu masih sederhana dan jujur, dan berlari ke arah Tan Yun dengan penuh semangat. Setelah itu, 9 murid tukang dari bekas kebun herbal Lingshan mendekati Tan Yun. Daniu berteriak bos di antara 10 orang, tetapi air mata membasahi mata mereka, 10 orang sangat senang melihat Tan Yun. "Baiklah, halo saudara," ucap dari Tan Yun tersenyum tulus. Tan Yun memandang Daniu, dan memikirkan adegan ketika dia baru saja memasuki kebun herbal Lingshan dari gerbang luar lebih dari 10 tahun yang lalu. Masa lalu seperti asap, lebih dari 10 tahun telah berlalu, persaudaraan Tan Yun dengan Daniu dan yang lainnya tidak berubah, tetapi telah menjadi Tan Yun pemuda dari remaja. Daniu dan yang lainnya sudah setengah baya. Karena kerja keras jangka panjang mengolah ramuan, ada banyak helai putih di rambut mereka. Tan Yun berkata, "Halo, saudara-saudara," yang membuat Daniel Ten berlinang air mata. Mereka tahu bahwa meskipun bosnya sudah menjadi putra suci, dia masih menganggap dirinya sebagai saudara. Terutama Daniu, dia menangis ketika memikirkan nama Tan Yun untuk datang ke gerbang suci untuk mengolah obat mujarab. "Berapa umurmu? Mengapa kamu menangis?" ucap dari Tan Yun, tetapi matanya sedikit basah. Kemudian, Tan Yun mengambil puluhan tas eliksir dari Mu Mengyi, Sue Zian, Zhongwu Xiao, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingning. Tas eliksir berisi eliksir langka dan tanah murid yang dijarah dari paviliun suci eliksir. Tan Yun menyerahkan tas eliksir kepada Daniu, dan menyuruh Daniu untuk memimpin orang-orang untuk tinggal di lembah abadi nomor 1-nya di masa depan,
di Gunung Peri di seberangnya, dan biasanya mengolah ramuan di gunung di belakang lembah abadi nomor satunya. Dan Niu dengan penuh semangat mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dan dengan pedang terbang ke lembah abadi nomor satu yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Di dojo yang berjasa, Tan Yun dan 313 murid lainnya dari divisi berjasa Gerbang Suci, dan 43 murid pemurnian jiwa yang dipilih oleh Shen Suzhen dari Xianmen berhenti untuk berdiri, dan dengan hormat memandang Shen Subing yang berdiri di langit. Ketika Shen Subing melirik murid-muridnya dengan matanya yang indah, matanya yang kompleks menatap Tan Yun untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dibutuhkan 20 juta batu roh kelas atas untuk membuka waktu 200 hari gulungan ruang dari senjata agung tingkat rendah. Kalian harus ingat bahwa batu roh ini disediakan oleh Tan Yun. Jangan menurunkan harapan Tan Yun dan kepala suku ini, mengerti, ucap dari Shen Subing. Para murid berkata serempak, murid mengerti, ucap dari para murid. Setelah itu, Shen Subing dihebohkan oleh para murid, dan kemudian membagikan pil jiwa, pil pengumpul roh, dan beberapa pil obat lainnya kepada para murid dari alam jiwa ilahi tingkat pertama. Pada saat yang sama, itu juga didistribusikan ke 43 murid di alam penyempurnaan jiwa, dan memberitahu 43 orang bahwa jika mereka menyentuh tingkat pertama alam jiwa ilahi, mereka harus meninggalkan gulungan ruang waktu tepat waktu. Setelah nasihat, Shen Subing menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam sekejap, gulungan ruang waktu dari alat agung tingkat rendah yang tergantung di langit di atas dojo yang berjasa, perlahan menyebar, mencapai lebar 100 kaki dan panjang 300 kaki. Segera, 360 istana surgawi yang digambar pada gulungan ruang waktu tampaknya menjadi hidup. Gerbang istana surgawi perlahan terbuka, dan 360 tirai cahaya ditembakkan, menutupi Shen Suzhen, Shen Subing, Tang Xinying, Shen Qinfeng, dan Tan Yun, dan 356 murid lainnya. Detik berikutnya, 360 orang naik ke udara dan tersedot ke dalam 360 istana surgawi oleh tirai tipis. Adegan di depan mata Tan Yun berubah, dan dia menemukan bahwa Tiangong dalam gulungan ruang waktu dari Zunqi tingkat rendah lebih megah dan lebih spiritual daripada Tiangong dalam gulungan ruang waktu dari kelas bawah kelas tertinggi Zunqi. Dan ada penghalang terlarang di surga untuk mencegah orang lain mengintip. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, 200 hari di luar, tetapi 33 tahun dan 4 bulan di istana surgawi. Selama periode itu, pertama-tama melahap api yang dikirim oleh Delao, lalu menyempurnakan obat, dan akhirnya berlatih, ucap dari Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun duduk bersila, cincin penyimpanan menyala, dan 2 kotak berisi api muncul dari udara tipis. Melihat kedua kotak itu, Tan Yun tampak penuh harap. Di tengah malam 3 hari yang lalu, setelah kembali ke lembah abadi nomor 1 dari Shen Subing, dia membuka dan melihat 2 kotak. Salah satunya dilengkapi dengan atribut es api sub peringkat terbaik, Tianhan Wuyan. Di kotak lain, ternyata berada di api atribut api peringkat rendah, api suci gagak emas. Meskipun api suci gagak emas bukanlah api suci asli dari gagak emas berkaki 3, tetapi karena nafas gagak emas berkaki 3, api suci gagak emas ini sangat berharga. Tan Yun tahu bahwa alasan terpenting Tan Tai Zongde bekerja sangat keras untuk menyediakan api untuk dirinya sendiri adalah karena orang tuanya tidak memiliki banyak harapan hidup, dan dia ingin Tan Yun membuat ramuan suci berkualitas tinggi untuk orang tuanya. Terakhir kali, Delao mengatakan bahwa umur orang tuanya masih 150 tahun, dan sekarang masih ada lebih dari 140 tahun. Tidak terburu-buru untuk memperbaiki eliksir suci kualitas terbaik, jadi saya harus meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu untuk berurusan dengan kekacauan yang akan datang. Tan Yun mendorong dengan kedua telapak tangan, dan api es Hongmeng biru es dan api Hongmeng ungu mengebor keluar dari telapak tangan, dan celah antara gigi dan cakar menyelimuti sebuah kotak. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi kedua kotak itu. Ketika kotak itu dibuka, seluruh tubuh hitam Tianhan Wuyan baru saja keluar dari kotak, dan dibungkus oleh gigi dan cakar Hongmeng Bingyan. Manusia sialan, ini benih apimu
lepaskan aku, jeritan keras datang dari Tian Han Wuyan. Ah, lepaskan aku, jangan makan aku. Ketika api suci gagak emas berwarna merah terang muncul dari kotak lain, ia mengeluarkan suara ratapan yang menusuk dan diselimuti oleh api Hongmeng. Tan Yun duduk bersila, tuli, duduk seperti batu, mengendalikan nyala Hongmeng, dan nyala Hongmeng menelan api. Api gagak Tianqi atribut es setinggi 9 kaki, api suci gagak emas atribut api setinggi 15 kaki. Kedua api mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dengan jeritan menusuk, tetapi perlawanan itu sia-sia, dan mereka harus perlahan-lahan menyusut dalam jeritan. Di sisi lain, api Hongmeng dan Hongmeng Bingyuan berkembang dengan kecepatan yang tak terlihat. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian di Istana Surgawi, ketika Hongmeng Bingyuan melahap api hitam sedingin langit, ukuran tubuh tiba-tiba melonjak menjadi 30 kaki. Itu sangat besar, memancarkan nafas pencapaian besar tingkat keempat. Tampaknya dari kesuksesan kecil Orde keempat, ia telah memasuki Mayor Orde keempat. Sekarang ia memiliki kekuatan senjata ajaib yang dapat langsung melelehkan senjata sub-Zun tingkat tinggi. Tan Yun mengangguk puas dan bergerak dengan tangan kirinya. Segera, Hongmeng Bingyuan menembus ke telapak tangan kirinya, tidak aktif di telapak tangan kirinya. Tahun-tahun berlalu, dan Tan Yun menghabiskan 3 tahun lagi di Tiangong. Ketika api Hongmeng melahap api suci gagak emas, ukuran tubuhnya telah meroket hingga 50 kaki. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang berbintang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, hahaha. Api Hongmeng sekarang telah melintasi Xiao Cheng dan Da Cheng Orde keempat, dan telah memasuki puncak Orde keempat, ucap dari Tan Yun. Ketika nyala api memasuki puncak urutan keempat, dia bisa langsung mengubah senjata agung terbaik menjadi ketiadaan, bagaimana dia bisa tidak bersemangat. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan sebotol kuali obat bermutu tinggi yang berwarna putih bersih dan setinggi 3 kaki, terbang turun dari master di depannya. Tan Yun memanipulasi kuali untuk terbang setinggi 30 kaki. Pergi. Begitu Tan Yun memikirkannya, nyala api Hongmeng setinggi 50 kaki menembus ke dasar kuali dan terbakar dengan hebat. Tan Yun naik di langit, melayang bersila di atas kuali, melihat ke bawah ke pemandangan panas api Hongmeng. 10 hari kemudian, ketika kuali putih terbakar dan berubah menjadi merah dan putih, Tan Yun mengendalikan tutup kuali untuk terbang menjauh dari kuali. Segera, dia mengeluarkan 3 rumput misterius Hairstring berusia 2000 tahun dari tas eliksir dan melemparkan mereka ke dalam kuali. Setengah tahun kemudian, ketika Suan Cao di tengah nampan berubah menjadi obat cair, menunjukkan warna hijau tua, Tan Yun secepat kilat, dan melemparkan 5 Ganoderma lucidum api hijau berusia 1800 tahun. 3 hari kemudian, ketika seluruh tubuh kulit anggrek ungu berubah menjadi ungu muda. Kemudian, ketika lapisan es setipis sayap jangkrik terbentuk di permukaan, Tan Yun berteriak, pergi, ucap dari Tan Yun. Segera, anggrek ungu yang memulihkan jantung dalam kehampaan, seperti kilat ungu ramping, tertelan ke dalam kuali. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, atap besar di tanah naik ke udara, menutupi kuali. Di Istana Surgawi, 5 tahun kemudian. Selama periode ini, Tan Yun duduk bersila, melayang tanpa bergerak di udara, dan indera spiritualnya tidak pernah meninggalkan kuali. Pada saat ini, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya dan mengambil api Hongmeng yang terbakar di bawah kuali ke telapak tangan kanannya. Mata bintangnya dipenuhi dengan antisipasi yang mendalam, dia tahu bahwa setelah 3 hari pendinginan, dia akan dapat meminum pil itu. Bang! 3 hari kemudian, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tutup kuali terbang dari kuali dan jatuh ke tanah. Saat Tan Yun memberi isyarat, garis-garis cahaya ungu tipis melesat keluar dari kuali pil, dan berubah menjadi 16 pil di kekosongan, seluruh tubuh pil berwarna ungu. Di dalam setiap pil, ada bayi ungu seluruh tubuh meringkuk. Bayi ini adalah ramuan, dan itu adalah simbol dari Zun dan kelas atas dan ramuan kelas atas di atas Zun dan kelas atas. Jelas, apa yang telah disempurnakan Tan Yun adalah pil Fuxin Zun kelas atas.
Ramuan tungku ini bukan 12, tetapi 16. Jelas, Tan Yun menggunakan 16 seri teknik alkimia yang telah hilang sejak abad pertengahan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.